Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis jurnal ilmu komunikasi. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun nama kelompok kami yaitu Alicia Shantika Salsabila, Aditya Ratna Salsabila, Egyan Tebet, Aditya Fitrianto, dan Dela Fadila. Yang pertama yaitu topik dan judulnya yaitu analisis framing pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID-19 di media online. Publikasi oleh Komunikatus, Jurnal Ilmu Komunikasi, penulisnya itu sendiri yaitu Keyen Molekandela Bor, Mutia Rahmi Pratiwi, dan Nala Munah. Link sudah tertera yaitu di http jurnal uinsgd.ac.id, volume jurnal 4 nomor 1 2020, halaman 85 sampai 104. Jurnal ini sudah ber-ISSN, yaitu nomor 25498452 dengan jurnal online. Abstrak itu sendiri, yaitu ada tujuan, yaitu untuk mengidentifikasikan pemberitaan mengenai tugas penanganan COVID-19 di 3 media online, yaitu di Kompas, CNN, dan Liputan 6 edisi Maret 2020. Ada 4 tahap framing yang akan dibahas, yaitu define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation. Terus yang ketiga ada media online yang diharapkan bisa objektif dan mendidik. Terus kata kunci di sini yaitu ada analisis framing generasi milenial, kebijakan pemerintah, dan COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya ada data pendukung. Di sini ada 2 data pendukung. Yang pertama ada jumlah kasus positif di Indonesia terus meningkat di mana dalam waktu 2 bulan memasuki awal April tahun 2020. Kasus terkonfirmasi sudah memasuki 3.293 jiwa di seluruh Indonesia yang didominasi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten pada BNPB 2020. Menurut Badan Intelijensi Nasional atau BIN, puncak penyebaran virus ini akan berlangsung pada Mei 2020 sehingga penanggulangan virus ini menjadi prioritas utama pemerintah pada kompas.com tahun 2020. Yang kedua, kebijakan lockdown dinilai efektif dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dan oleh karenanya sekitar 15 negara memberlakukan kebijakan yang sama, yakni di Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, Belgia, Malaysia, Filipina, dan lainnya pada kompas.com tahun 2020. Selanjutnya ada penjelasan latar belakang masalah pada data pendukung. Di sini ada data 10 provinsi dengan jumlah kasus corona terbanyak di Indonesia per 30 April 2020 sebagai berikut. Di sini DKI Jakarta memiliki kasus paling tinggi dengan 82 kasus, totalnya 44.175, meninggal 371, sembuh 486. Yang kedua, sebaran kasus penurunan virus corona di daerah tingkat 2 yang menjadi lokasi pasien positif corona bertambah 13, sehingga totalnya menjadi 310 kabupaten atau kota. Data gugus tugas menunjukkan di antara 34 provinsi, DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki kasus terbanyak dan sudah menyentuh angka ribuan. Selanjutnya, kerangka teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konstruksi media massa yang dikemukakan oleh Barger dan Luckman. Hal yang sensitif merupakan persoalan yang sensitif yang meresahkan di masyarakat. Santoso 2016. Media mengkonstruksi melalui pemberitaan yang muncul dengan pemilihan sudut pandang, penentuan sumber berita, dan mendefinisikan faktor serta adanya satu peristiwa. Bahasa menjadi unsur utama untuk menceritakan realistis, mengkonsep sesuatu, dan menarasikannya sehingga ada nilai tertentu yang dipahami dan dimaknai. Framing media dapat dimaknai sebagai cara bagaimana media menyajikan peristiwa, baik dilihat dari cara media menekankan bagian tertentu atau aspek tertentu suatu peristiwa.
dan bagaimana cara media bercerita atas suatu realitas. Muhaimin dan Sanusi 2019. Metode riset yang digunakan itu yang pertama jenis risetnya deskripsi kualitatif. Yang kedua metode pengumpulan datanya itu yang pertama observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Periodisasi penelitiannya itu dari bulan Februari sampai Juni 2020. Objek penelitiannya itu proses pembingkaian media online dalam pemberitaan terkait COVID-19. Uji validitas datanya triangulasi data, yaitu dokumentasi pemberitaan dari media CNN, Kompas.com, dan Liputan6.com. Nah, yang selanjutnya itu hasil riset atau temuan penelitian. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama, sajian data dan pembahasan. Nah, analisis terhadap berita-berita dari ketiga media online, yaitu Kompas.com, CNN Indonesia, dan Liputan6.com. Terdapat 3 sampel berita tentang generasi milenial. Yang pertama itu yang berjudul Generasi Milenial Kunci Stop Persebaran Virus Corona dalam Kompas.com pada tanggal 23 Maret 2020. Yang kedua, status milenial Jokowi sebut influencer tak dibayar dalam CNN Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020. Yang ketiga, ketika BNPB bersama milenial kolaborasi tangkal penyebaran hoax pada Liputan6.com pada tanggal 21 Maret 2020. Nah, analisis dari ketiga berita tersebut itu terkait milenial dan pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Selanjutnya, analisis framing. Itu dari ketiga media tersebut, Kompas, CNN, dan Liputan6. Kemudian, sajian data dan pembahasan itu terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation. Nah, dari ketiga media tersebut dapat disimpulkan memiliki keberagaman dari berbagai sudut pandang tentang generasi milenial. Nah, keputusan pemerintah untuk menggandeng influencer itu dianggap terburu-buru karena mengkhawatirkan influencer itu tidak memiliki kompetennya dalam menyampaikan pesan tentang COVID-19. Dan yang terakhir itu analisis keseluruhan. Riset ini dilakukan secara sistematis dan strategis membahas tentang pemberitaan wabah virus COVID-19 di Indonesia melalui media online. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert and Entman dengan pendekatan kualitatif. Ada 4 tahap framing mencakup yaitu define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation. Dan yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya dapat membahas tentang COVID-19 lebih dalam selain pemberitaan. Cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan tentang analisis framing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.